Hai Sobat Kompas TV, saya Reni Mardika Sari kembali lagi nih untuk mengabarkan 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini 10 Februari 2021. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe juga YouTube channel Kompas TV. Kita ke berita terpopuler yang pertama hari ini, Sahabat Kompas TV. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengumumkan hasil investigasi awal jatuhnya pesawat Sriwijaya Air PKCLC. KNKT menyebut ditemukan 2 kerusakan yang sempat ditunda perbaikannya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyebut 2 perawatan pesawat Sriwijaya Air PKCLC telah ditunda sejak akhir Desember 2020. Kerusakan terjadi pada petunjuk kecepatan pesawat dan tuas pengatur tenaga mesin otomatis. Namun KNKT menyebut kerusakan tersebut tidak signifikan dan pesawat masih layak untuk terbang. Selain itu, KNKT juga memastikan pesawat terbang dalam cuaca baik dan tidak berada di dalam awan yang dapat menimbulkan guncangan. Petunjuk kecepatan atau Mach indicator, Mach airspeed indicator sebelah kanan rusak. Jadi petunjuk kecepatannya berfungsi hanya setelah ketinggian tertentu, penunjuk kecepatan tidak lagi menggunakan knots, tetapi berubah menjadi Mach number atau berapa kali dari kecepatan suara. Nah, penunjuk Mach number ini yang tidak berfungsi di instrumennya Copilot. Perbaikan dilakukan dan belum berhasil, kemudian masuk ke dalam daftar Deferred Maintenance Item atau DMI kategori C. Sesuai dengan MEL ini masuk kategori C yang artinya perbaikan boleh ditunda sampai dengan 10 hari. Yang berikutnya tanggal 3 Januari, pilot melaporkan auto throttle atau tuas pengatur tenaga mesin yang digerakkan secara otomatis, pengatur otomatisnya tidak berfungsi. Kemudian dilakukan perbaikan dan sudah berhasil. Kemudian pada tanggal 4, kerusakan yang sama terkait auto throttle dilaporkan kembali. Perbaikan dilakukan namun belum berhasil sehingga dimasukkan ke dalam daftar penundaan perbaikan atau DMI. Tanggal 5 Januari 2021 dilakukan perbaikan dengan hasil baik dan DMI ditutup. Setelah tanggal 5 Januari ini tidak lagi ada catatan DMI di buku perawatan pesawat atau Aircraft Maintenance Log sampai dengan tanggal kecelakaan pada tanggal 9 Januari 2021. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja pemerintah. Simak ucapan Presiden berikut. Presiden Jokowi menilai kritik diperlukan untuk meningkatkan kinerja layanan publik. Hal tersebut disampaikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi menyadari masih banyak kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki dalam penanganan pandemi COVID-19 dan berjanji untuk melakukan evaluasi sesuai dengan catatan Ombudsman. Simak penjelasan Presiden Jokowi berikut. Saya menyadari banyak hal yang sudah kita capai dan juga banyak hal yang perlu kita perbaiki. Saya yakin Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki. Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut, anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Ali angkat bicara. Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi Presiden Jokowi yang meminta kritik dan masukan terhadap pelayanan publik. Dukungan ini disampaikan oleh Mardani Ali selaku anggota DPR dari fraksi PKS. Meski demikian, PKS meminta pemerintah menertibkan buzzer yang dianggap menyerang dan membuat gaduh. Apresiasi Pak Jokowi minta dikritik, tapi nyuwun sewu harus ada korelasinya. Ayo sama-sama kita buat revisi Undang-Undang ITE kita. Yang kedua, titip buzzernya harus betul-betul ditertibkan. Itu merusak ruang publik, itu membuat kita jadi takut untuk bersuara karena serangannya luar biasa.
Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa kalau mau update berita lainnya, subscribe YouTube channel Kompas TV dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan. Saya Reni Mardika Sari pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.